Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Di episode kali ini seperti biasa kita akan membawakan segmen intis nih, informasi mistis, yang mana kita udah mencari data dari makhluk halus yang menurut kita menarik lah ya, Po ya. Betul banget. Terus data itu kita rangkum jadi satu di segmen intis ini. Nah, Po, kita ngebahas segmen intis ini makhluk apa, Po, kali ini, Po? Jadi kali ini kita akan bahas sosok Wewe Gombel nih, Bang. Kebetulan gue nggak tahu tuh latar belakangnya tuh, Po. Kok bisa ada makhluk itu, Po? Ini, Po, itu latar belakangnya emang gimana, Po? Asal usul tuh makhluk, Po? Pada zaman dahulu, di salah satu daerah Jawa Tengah terdapat sepasang suami istri yang usia pernikahannya sudah cukup lama, namun tidak kunjung dikaruniai keturunan. Namun sepasang suami istri tersebut tetap menjalankan kesehariannya tanpa memikirkan hal tersebut. Suatu hari, sang istri seperti biasa menjalankan aktivitas kesehariannya dengan berkebun seperti aktivitas mayoritas wanita di kampung tersebut pada masa itu. Setelah selesai berkebun, pulanglah ia ke rumah untuk mempersiapkan makanan untuk suaminya. Setelah sampai di rumah, betapa kaget dirinya yang melihat suaminya sedang meniduri wanita lain di rumahnya tersebut. Sang istri pun sangat marah dan tidak dapat menerima jika suaminya berselingkuh darinya. Dengan spontan, wanita tersebut teriak dengan sangat histeris karena kaget dengan apa yang ia lihat. Karena teriakannya tersebut, sang suami pun kaget jika perbuatannya diketahui oleh sang istri. Karena terdengar suara gaduh dari rumah suami istri tersebut, para warga berbondong-bondong menghampiri kediaman mereka dan melihat suami istri tersebut sedang cekcok mulut. Dengan penuh rasa amarah, sang istri mengambil benda tajam yang biasa ia bawa saat ia berkebun, lalu menancapkan benda tersebut ke suaminya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari sang suami. Terus, Po, ada lanjutannya? Ada dong. Melihat kejadian tersebut, warga meminta untuk sang istri bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun karena sang istri merasa perbuatannya itu benar, ia tidak merasa bersalah dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya para warga mengucilkan dan mengolok-olok perbuatannya tersebut. Bahkan di setiap harinya, para warga ketika bertemu perempuan tersebut atau melewati depan rumahnya, para warga terus mengolok-olok perempuan itu. Sampai-sampai perempuan itu tidak tahan mendengar olokan warga setiap harinya, sehingga perempuan itu akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Anjir, tragis juga, Pak, ya? Iya, betul banget, Bang. Dan lanjutannya tapi, Po? Ada. Lanjutin dulu, Po. Ketika malam hari, ia pun berjalan menuju salah satu bukit di wilayah tersebut yang dikenal dengan nama Bukit Gombel. Sesampainya ia di sana, ia pun berdiri di salah satu pohon dan ia mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya di pohon tersebut. Pada keesokan harinya, masyarakat dihebohkan dengan penemuan jasad dari perempuan tersebut di Bukit Gombel. Atas kejadian tersebut, masyarakat kini menamai perempuan itu dengan istilah Wewe Gombel. Jadi cukup tragis juga, Po, ya? Iya, betul Bang. Itu punya latar belakang yang cukup sedih, ya? Iya. Dan dimana dia nggak bisa punya keturunan, Betul. Diselingkuhi oleh suaminya. Itu nggak bisa bikin gitu, tuh. Tapi gue rasa gue sekarang gue banyak sih, Po, kayak gitu laki-laki, Po, ya. Benar banget. Aduh. Bu, baik-baik deh temen-temen ya. Lu kalau udah nikah terus sayang sama bini lu udah deh. Terus kalau dia apa ya, juga itu para warganya juga kayak netizen Indonesia deh. Iya benar. Jadi tanpa mencari tahu sebabnya kenapa, langsung main hakim sendiri kayak gitu. Iya, terus nih diolok sampai dia depresi dan betul. materi. Coba kalau tuh warga cari tahu. Iya. Kebenarannya gimana? Mungkin si wanita tersebut atau sosok Wewe Gombel juga nggak akan terjadi, Po. Iya, bisa begitu. Seharusnya sih, Bang, ya. Iya. Nah, terus lanjutnya ada lagi, Po? Ada. Tadi itu kan kita bahas untuk asal-usul mengenai sosok Wewe Gombel. Ceritanya lah, cerita sebelumnya. Iya, betul.
Dan sekarang kita akan ada pembahasan tentang WW Gombel. Ini kita masuk di pembahasan yang kenapa dia bisa jadi namanya WW Gombel. Dan mungkin ya kalau kita tahu kan ini makhluk suka ngambil anak-anak, kasih tahu gue pokoknya zaman Iya betul. Nah di wilayah gue bahkan temen gue sendiri ada yang sempat di WW Gombel. Tapi gue nggak tahu penjelasan ini. Coba lanjutin penjelasan. Dalam istilah tradisi Jawa, WW Gombel diartikan sebagai roh jahat. Dikarenakan pada masa hidupnya WW Gombel tidak dikaruniai anak, maka dari itu WW Gombel gemar untuk mengambil anak-anak. Tetapi WW Gombel tidak menyakiti anak-anak tersebut, melainkan merawat anak tersebut selayaknya anak sendiri. Sosok WW Gombel digambarkan memiliki wujud perempuan tua dengan kedua payudara yang panjang dan besar, serta memiliki rambut yang panjang terjuntai dari kepala sampai menyentuh ke tanah. Konon, anak-anak yang kesepian dan cenderung sering tidak diawasi orang tuanya akan menjadi korban dari sosok WW Gombel. WW Gombel dikabarkan akan merubah wujudnya menjadi mirip seperti orang tua anak tersebut ketika ia akan mengambil anak itu, sehingga para korbannya akan mudah terkecoh. Dari beberapa kasus dan keterangan para korban, WW Gombel akan membawa anak-anak yang menjadi korbannya ke sarang WW Gombel tersebut. Dan pada saat anak itu berada di sarangnya, WW Gombel akan merawat anak tersebut selayaknya anaknya sendiri, seperti menyusui, memberi makan, dan mengajak bermain. Namun dari pendapat beberapa korban, WW Gombel memberikan makanan yang tidak seharusnya manusia makan. Contohnya seperti cacing yang ketika anak tersebut melihat akan seperti mie instan sehingga anak tersebut akan memakannya. Pada masa itu, para penduduk kampung beserta orang tua korban akan melakukan suatu pencarian dengan cara memukul barang-barang dengan suara yang bising, seperti panci dan penggorengan dengan memutari segala penjuru kampung. Dengan cara tersebut, dipercaya menjadi salah satu cara untuk mengembalikan anak yang hilang, karena hal itu akan membuat WW Gombel terganggu dan akan mengembalikan anak tersebut di suatu tempat. Setelah kembalinya anak itu, akan ada suatu keanehan pada anak tersebut, diantaranya sakit demam, lupa ingatan, dan bahkan sampai ada yang sulit berbicara atau gagu. Hal itu dikarenakan anak tersebut diberikan makanan yang seharusnya tidak untuk dimakan. Ada yang bilang, mitos WW Gombel diceritakan oleh orang tua zaman dulu untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran pada waktu maghrib atau malam hari. Karena di masa itu, lingkungan kampung masih sangat sepi dan masih banyak perpohonan yang dipercaya menjadi salah satu rumah bagi para makhluk halus. Hal itulah yang mendasari para orang tua takut jika anaknya masih bermain setelah maghrib atau menjelang malam hari, agar tidak keluyuran pada daerah yang berbahaya atau pada malam hari. Namun mitos WW Gombel terdapat suatu makna tersembunyi untuk mengingatkan para orang tua untuk menjaga dan mengawasi anak-anak mereka. Wah, jadi penjelasannya cukup kompleks boleh. Betul. Yang dimana waktu masa hidupnya ini wanita, Iya, tidak memiliki keturunan. iya betul. Jadi alasannya kenapa dia menculik si anak-anak ini, ya untuk apa ya? Mungkin dia punya pikiran kalau gue punya anak nih, suami gue gak akan selingkuh. Iya betul. Dan terlebihnya juga apa ya, kalau mungkin WW Gombel juga punya pemikirannya, gue dulu tuh hidup nih susah mau punya anak, tapi kenapa kalian Iya, punya sudah anak punya nih, anak. malah telantarin anak-anak ini kan? Iya betul. Yaudah kalau misalkan lu telantarin, gue aja deh yang rawat gitu kali boy. Pemikirannya dia seperti itu. Jadi, bisa jadi tadi tuh katanya dia kan
ada mitos dari orang tua zaman dulu bahwa ada itu cerita dibikin biar anaknya tuh takut keluar ya gitu. Iya. Ada juga yang bilang kayak gitu, ada juga yang bilang kayak kayak versi ya kan. Iya. Tapi ya kita lanjutin lagi ya biar bisa komplit nih datanya nih. Lanjut Po, apalagi Po? Kalau tadi untuk penjelasan mengenai wewe gombel, sekarang kita akan bahas untuk hal yang ditakuti oleh si wewe gombel. Apa tuh yang ditakutin? Pertama, bunyi-bunyian yang membuat bising. Nah ya kenapa sih dia Po? Karena kalau misalkan anak-anak Isau tuh ya kerja dulu nih gue nih teman-teman. Dulu temen gue ada sempet gombel. Nah itu satu RT gue itu ya barang-barang bekas yang kalau dipukul itu mengeluarkan suara itu dikumpulin tuh sama mereka tuh, dan mereka tuh keliling kampung dengan berbagai duit. Tapi alasannya kenapa harus kayak gitu gue nggak tahu. Kita dengerin apa tahu aja nih datanya nih bisa bikin gue nyatain. Coba Bu, apa Bu? Menurut cara tradisional masyarakat, dengan cara memukul peralatan dapur yang sudah tidak terpakai dapat membuat wewe gombel takut. Karena wewe gombel menganggap suara bising itu mengingatkan ia pada saat masa ia masih menjadi manusia yang kala itu ia diolok-olok oleh masyarakat. Maka dari itu, jika ia mendengar suara bising, ia akan mengingat masa lalunya dan langsung meninggalkan anak yang telah diambilnya. Jadi latar belakang dia yang nggak suka bunyi-bunyian itu karena dia mengingat masa lalunya waktu dia olok gitu Bu. Iya betul banget. Bisa gitu ya, maksudnya dan ternyata tuh makhluk halus juga punya traumatik ya. Gue juga baru tahu gimana anjir. Nyata begitu teman-teman, penjelasannya kenapa dia nggak suka suara-suara bising. Mungkin pemikiran dia atau ingatan ini jadi terikat masa lalunya yang diolok-olok. Diolok tuh dalam artiannya kayak dikucilin atau diledekin lah. Kayak gitu, kayak misalkan wah ini emang nih resek nih lakor ya, misalkan aja gitu. Itu diolok-olok kayak gitu tuh teman-teman. Dan itu yang kedua, bambu kuning. Wah ini bambu kuning udah pasti inilah fenomenal nih. Karena pengajak kita juga pakai bambu guys. Ini kita tulisannya gimana kok? Bambu kuning masih menjadi salah satu benda yang ditakuti oleh banyak makhluk halus. Karena bambu kuning dipercaya memiliki kekuatan yang dapat menangkal energi negatif yang dikeluarkan oleh sosok makhluk halus ini, termasuk wewe gombel. Maka dari itu wewe gombel tidak menyukai pohon dari bambu. Oke, berarti ini penjelasannya si bambu kuning ini powerful teman-teman buat para makhluk halus sih. Karena si bambu kuning ini bisa menangkal dan menggerak mungkin nih energi negatif atau aura negatif yang ditimbulkan dari makhluk halus di sekitar kita gitu teman-teman. Betul. Apa lagi mau? Ketiga, garam. Ya, ini udah bambu kuning garam itu bang dari zaman dulu tahun gue juga nggak tahu mengapa. Gue penjelasannya gue juga bisa jelasin nih karena beberapa makhluk ini takut sama garam. Jadi tuh garam itu ditakuti sama beberapa makhluk halus karena dia memiliki sifat ya untuk menetralisir. Sifatnya untuk menetralisir dan itu bisa menetralisir energi positif atau aura negatif. Jadi positif kebanyakan dinetralisir, negatif netral, nah gitu. Problemnya gitu tuh. Nah si makhluk halus ini kan biasanya mengeluarkan aura negatif. Nah itu dinetralin sama garam gitu tuh, netral, jadi nggak lebih nggak kurang kayak gitu. Jadi kebanyakan aura negatif nih dinetralin garam gitu. Makanya dari itu makhluk halus tuh takut, bukan takut ya, sengken gitu ya. Anjir, energi yang gue keluarin nih dinetralin terus, tapi gue jadi nggak punya power lagi gitu. Selanjutnya Po, lanjut Po, dari garam tuh apa lagi Po? Keempat, pentungan bambu.
Bisa jadi karena bambunya, bisa jadi juga karena suaranya. Betul. Bener boy? Betul. Kenapa emang penjelasannya bu? Pentungan bambu menjadi salah satu benda yang ditakuti oleh wewe gombel. Asalnya wewe gombel takut dengan bunyi-bunyian yang bising dan nyaring. Yang dimana ketika pentungan bambu itu dipukul, pentungan bambu tersebut akan mengeluarkan bunyi yang nyaring dan juga bising. Mengingat pada masa hidupnya, wewe gombel sering diolok-olok dan dikucilkan oleh masyarakat karena perbuatannya. Maka dari itu, jika wewe gombel mendengar suara bising, ia akan merasa terganggu dan akan langsung meninggalkan tempat tersebut. Baik lagi itu karena latar belakang dari sejarahnya dia dulu. Iya benar. Dan tentunya juga si pentungan ini terbuat dari bambu ya, entah dari bambu kuning atau bambu itu ya. Yang penting dia merasa dikucilkan, di respect waktu dia masih hidup. Nah sekarang kita ngebahas apa lagi bu? Itu tadi adalah hal yang ditakuti oleh wewe gombel. Sekarang kita akan bahas untuk yang disukai oleh sosok wewe gombel. Mengingat sosok ini tuh suka mengambil anak-anak ya, nah, mungkin ini bisa kita tangkal dengan menjauhkan hal-hal yang disukai gitu. Emang yang disukainya apa nih bu? Pertama, anak-anak. Udah pasti lah, kalau emang itu target utama boy. Betul. Mengingat pada masa hidupnya, sosok wewe gombel merupakan seorang perempuan yang tidak dikaruniai anak pada waktu pernikahannya. Maka dari itu, ia seringkali kerap mengambil anak-anak yang sedang bermain sendirian pada saat waktu menjelang malam. Anak yang diambil tersebut akan diajak ke sarangnya, kemudian anak tersebut akan dirawat selayaknya anak sendiri dan diberi makan makanan kesukaannya. Jadi bener-bener dia punya hasrat pengen punya anak tuh sampai kebawa dia waktu udah bukan jadi manusia tetap kebawa boy. Betul banget bang. Kesian sebenarnya yang belum rezeki belum dikasih ya udah. Atau jangan dijadiin dendam. Mungkin yang jadi dendamnya ini karena latar belakangnya ini sejarahnya karena punya anak ya akhirnya sakit kayak punya istri gua. Betul. Coba suaminya bener kan ada nih yes. Selanjutnya loh. Kedua, pohon gayam. Wah, ini sama kayak Mas Gendar nih. Betul. Kenapa? Menurut cerita masyarakat, pohon gayam juga menjadi salah satu pohon yang disukai oleh wewe gombel. Konon wewe gombel suka dengan pohon berdaun yang lebat dan batang yang tinggi. Pohon gayam memiliki tinggi hampir 20 meter, menjadi salah satu tempat untuk sosok wewe gombel berdiam diri dan bahkan menjadikan pohon tersebut sebagai sarangnya untuk menyembunyikan anak yang diambilnya. Wow, ini paling mantep nih menurut gua. Karena konon katanya pohon ini guys bisa melipat gandakan kekuatan dari makhluk halus kayak gitu. Terlebihnya pohonnya juga tinggi, gitu kayak pohon kapuk, tinggi, lebat. Nah itu kan kalau misalkan dia taruh tuh bocah di atas, siapa yang bisa melihat? Kecuali lu naik lu kelihatan tuh anak kan di atas. Enggak lah bu. Betul. Selanjutnya apa lagi bu? Ketiga, pohon beringin. Salah satu pohon yang disukai wewe gombel yaitu pohon beringin. Pohon yang tumbuh dengan batang yang besar, daun yang rindang dan akar yang menjuntai ke bawah. Pohon ini menjadi tempat tinggal bagi wewe gombel untuk menyembunyikan anak yang diculiknya. Sama seperti genderuwo, wewe gombel menjadikan pohon beringin ini untuk tempat tinggalnya karena ia dapat bersembunyi di balik rindangnya dedaunan pohon beringin tersebut. Emang susah sih kalau pohon-pohon gede kayak gitu untuk ngumpetin lap aja tuh emang udah gak akan kelihatan. Jangan kalian ini kayak sendal nih nyangkut di pohon tuh, pohon beringin misalnya nih. Udah tersesat dari lima air nggak ternyata karena saking rimbunnya itu daun.
butuh apa lagi anak gitu. Kalau misalkan dia ngumpetin di mana gitu, di bawahnya ketutupan, datanya ketutupan, lalu perlu lihat dari segi matanya, susah itu work editnya. Nah ini masih ada lagi nggak po yang disukain? Hanya itu aja sih. Itu aja nih. Nah selanjutnya nih kita ngebahas apa bu? Tadi kan udah yang ditakutin, disukain, karena itu ada kehadiran itu betul nih. Ini yang betul nih. Karena kehadirannya ada apa aja bu? Selanjutnya kita bahas tanda kehadiran wewe gombel. Tanda kehadiran wewe gombel yaitu ditandai dengan adanya bau anyir. Jadi kalau misalkan memang kalian lagi ada di suatu tempat, kemudian mencium bau anyir tapi tidak ada yang kecelakaan atau tidak ada yang sedang melakukan sesuatu, Pokoknya inilah ya. yang berhubungan dengan bau tersebut. Nggak tahu ada di mana gitu. Iya. Bau anyir, pokoknya bau anyir di kedua. Iya betul. Gitu. Jadi nggak ada pusatnya nih. Iya. Tiba-tiba bau aja gitu ya. Terus apa lagi bu? Kalau untuk tanda kehadirannya ditandakan dengan bau anyir kayak gitu, Pak. Jadi berarti ini segmen intis di episode wewe gombel cukup sekian nih po. Iya. Oke. Mungkin dari Bang Nando ada tambahan atau mengenai Gue dulu ada sih cerita wewe gombel. temen gue tuh dulu pernah dapetin wewe gombel. Jadi tuh ini cerita singkatnya aja ya teman-teman. Jadi teman gue dulu kan di wilayah gue tuh banyak kebun, di mana ya masih kampung banget lah dulu, masih belum di mana Jakarta Selatan yang belum sekarang gitu, banyak kebun. Nah teman gue tuh dapetin wewe gombel ketika habis maghrib nih, dia disuruh mandi sama nyokapnya terus ke warung gitu. Selesai mandi temen gue keluar, yang dimana sebelah rumahnya dia tuh langsung kebun. Nah setelah dia kelar mandi dan dia keluar, ya, nyokapnya di kebun itu, dia disamperin lah sama temen gue ini, nyamperin, tanya, mama kok di sini ngetik warung? Dia mama lagi nungguin papa belum pulang kerja, mama nungguin sini aja gitu. Singkat ceritanya, gak lama dia berbalik badan nih dari di posisinya kebun, dia ngadep ke rumah. Dia kaget lah, itu mau baru pulang cepet banget dari sini, tiba-tiba pun salah gitu. Ini aneh itu. Setelah dia balik lagi, balik badannya gitu ngadep ke yang tadi menyerupai nyokap ya, itu udah langsung wewe gombel cok. Wah. Nah itu singkat ceritanya lagi, itu inti dan ceritain tuh. Ya. Keliling-keliling gitu ya kan. Nah 3 hari nggak salah ketemu. Tapi setelah 3 hari ketemu, teman gue ganggu cuy, asli ganggu. Seminggu tuh diobatin dari semi medis, non medis segala macam. Wah, gue segala macam dilupain. 3 hari itu baru ngomongnya juga langsung ngomong lancar. Ini enggak, masih gagap. Iya. Dari gagu ke gagap, ya kan? Pokoknya yang diinget itu setelah 3 minggu gak salah, setelah gagap itu baru ngomong lancar. Dia nggak ngeliat sosoknya kayak gimana. Iya. Dia cuma bisa ngeliat, katanya, gue ngeliat keadaan semua keliling dan gue panggilin kalian nggak ada yang denger kayak gitu. Dan terlebihnya apa yang dimakan ya kayak gitu, kacau lah, apalah gitu. Dan for information juga, dia tuh pengen teriak sebenarnya waktu teriak karena tahu ini silakan nih, dan gue duduk, wah anjir ngelinding gue di belakang gue itu si makhluk dan nginginin gue nih. Wah, gila sih. Wah itu kayak gitu, sumpah. Di sini gue jadi rasa itu banyak yang dikumpetin gue itu banyak banget. Temen gue ada 2 orang gitu. Kebetulan yang bisa bercari informasinya dan dia cerita cuma 1. Ya mungkin cukup sekian kali ya episode sintis kali ini boleh. Iya betul bang. Oke, mungkin itu aja segmen intis tentang wewe gombel. Dari hasil data yang ditambah di internet, kita rangkum jadi 1 buat kalian nih. Nah mungkin untuk next episode nih buat teman-teman yang mau request teori materi intis untuk selanjutnya tuh kita ngebahas apa, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya biar kita nih semakin apa ya, semakin ketinggalannya, semakin makin berkembang lagi, semakin niat lagi bikin kontennya nih buat ngeliat nih. Gue juga mendasarinya tuh bukan gue pengen rewel, gue tuh emang suka aja gitu bikin konten gitu, lebihnya mistis gitu. Nextnya kalau gue udah punya peralatan tuh ya,
eksplorasi tuh pun habis subscribe dulu. subscribe dulu. Gua eksplorasi tuh pasti. Oke, sekarang gua Undo dan Meta izin pamit. Berkecat pamit. Bye.